Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bertemu lagi dengan podcast saya, Teras Podcast. Jadi ini adalah tugas akhir semester mata kuliah media pembelajaran PAI berbasis digital. Sahabat-sahabat kelas A33 PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon setelah hadir di podcast saya salah satu guru di MTS Negeri 1 ND. Perkenalkan, Ibu Hilmiah Izzatul Mufidah. Beliau salah satu guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 ND. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ibu atau ustadzah ini? Ibu saja. Ibu saja ya. Ibu Fida panggilannya. Jadi sudah berapa tahun di MTS ini? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Sejak mengajar? Kalau sejak mengajar kurang lebih 10 tahun. Lumayan sebagai guru ya. Jadi podcast kita kali ini temanya adalah peran PAI dalam menguatkan demokrasi kita di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan pertama kali, ini kan Ibu sudah jadi guru cukup lama. Sebenarnya apa motivasi Ibu Fida ini menjadi guru? Motivasinya apa sebenarnya? Kalau motivasi selain bisa dibilang cita-cita mungkin ya, bisa dibilang cita-cita. Yang pertama dan yang kedua, dari kecil orang tua selalu kasih tahu bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Dan salah satunya memanfaatkan ilmu itu tadi. Jadi akhirnya berujung menjadi guru dan alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi guru itu. Khairun nas anfa'um linnas. Jadi kan sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, Itu jadi saja motivasinya. intinya ingin memberikan manfaat dengan cara mengamalkan ilmu yang dimiliki Betul kepada sekali. anak-anak, siswa-siswa, peserta didik ya. Kemudian apa pengalaman yang paling berkesan bagi Ibu sebagai guru? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang selama 10 tahun ini. Pengalaman sudah pasti banyak, apalagi menemui karakter siswa yang berbagai macam dari ribuan siswa. Tapi pengalaman yang berkesan pastinya ketika kita mengajar, melihat siswa itu di kelas biasa-biasa saja, tapi beberapa tahun kemudian kita menemuinya menjadi seseorang yang sudah entah menjadi ustadz, entah menjadi pengusaha, entah menjadi polisi, entah menjadi pegawai, yang alhamdulillahnya mereka sudah menemukan jati diri dan mewujudkan cita-citanya masing-masing. Itu kesan yang pastinya bikin guru alhamdulillah sekali melihat peserta didiknya seperti itu. Ada satu kebanggaan tersendiri ya. Kebanggaan Ada tersendiri ya. murid atau siswanya yang Ikut berhasil. lega gitu, Sukses. alhamdulillah. Kemudian di zaman sekarang ini yang serba digital, serba modern, arus informasi yang begitu luas, menurut Ibu apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mendidik anak-anak muda Indonesia saat ini? Mungkin tantangan yang terbesar sebenarnya apa sih? Nah, itu tantangannya, kalau menurut saya tantangan yang paling utama memang anak-anak cukup cakap digital, tapi tantangannya yaitu ketika anak-anak cakap digital hanya untuk hiburan saja, untuk TikTok, untuk sosmed-sosmed yang serba hiburan saja. Padahal dunia digital itu sangat luas apabila kita bisa cari yang lebih bermanfaat. Contohnya mungkin pelatihan online atau
informasi-informasi yang positif atau bimbingan-bimbingan kayak sempoa online, bimbingan bahasa Inggris online itu bisa. Tapi tantangan kita mengedukasi anak-anak bahwa dunia digital itu tidak hanya yang hiburan semata gitu. Itu tantangan, menurut saya itu tantangan terbesar saat ini. Ya, berarti terkait dengan pemanfaatan Teknologi, iya betul. Entah itu nanti negatif atau positif betul. dalam pendidikan ya. Harapannya kan biar seimbang gitu. Jadi tidak hanya hiburan saja, tapi dunia digital ini banyak manfaatnya juga gitu selain hiburan. Mungkin kita sudah masuk inti dari pembahasan tema podcast kali ini. Kita akan sebentar lagi akan ada pesta demokrasi, pemilihan umum tahun depan sebentar lagi. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah apa saja nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam ajaran Islam sebagai ibu, sebagai guru pendidikan agama Islam? Baik. Kalau nilai-nilai demokrasi dalam pelajaran agama Islam sebenarnya sudah sering dicontohkan. Dulu Nabi Muhammad juga ketika sebelum perang Badar, Nabi Muhammad sudah melibatkan sahabat-sahabat beliau untuk menentukan strategi-strategi ketika akan berperang. Mungkin lalu juga ada di Piagam Madinah. Piagam Madinah itu juga menentukan bagaimana menata kehidupan, itu juga sudah melibatkan sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat beliau, dan itu sudah diterapkan juga di madrasah kepada peserta didik. Kami atau saya khususnya seringkali mengajarkan bahwa kita tidak boleh otoriter, memaksakan kehendak kita kepada orang lain, memaksakan pilihan kita kepada orang lain, karena tiap-tiap manusia mempunyai pilihannya sendiri, mempunyai pendapatnya sendiri. Itu salah satunya. Untuk penerapannya, kalau di madrasah biasanya sudah ada pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, itu sudah sistem demokrasi. Dan sebelum itu anak-anak sudah diedukasi bahwasanya kita bukan memilih dengan paksaan orang, tapi memilih bagaimana kita melihat orang itu, kebaikannya atau visi misinya dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya itu demokrasi di tingkat anak-anak di peserta didik. Jadi intinya ini demokrasi sudah ada sejak zaman Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama tentang musyawarah, mungkin ya, sudah diajarkan dari dulu. Tinggal kita bagaimana mengedukasi anak-anak, menerapkan pada anak-anak bahwasanya Islam itu mengajarkan kita tidak untuk memaksa kepada orang lain. Seperti di Al-Quran sudah ada juga, lakum dinukum waliyadin. Itu juga salah satu demokrasi, bahwasanya kita tidak boleh memaksa. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Moderasi Iya, moderasi beragama. Jadi tidak boleh memaksakan. Terus dalam Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah, berarti ini terkait dengan konstitusi. Iya. Dalam demokrasi pasti ada sebuah undang-undang atau konstitusi yang harus ditaati, termasuk dalam sekolah juga ya. Termasuk dalam sekolah. Ketika Peraturan-peraturan. sudah ada musyawarah, ketika sudah ada pendapat-pendapat, sudah ada musyawarah yang sudah mencapai mufakat, semua itu sudah tertuang dalam peraturan, mungkin sudah tertuang dalam peraturan kelas atau peraturan sekolah, itu semua harus disepakati dan dijalankan sama seluruh warga sekolah, seluruh warga kelas. Itu kalau sudah musyawarah. Oke, berarti dan demokrasi sudah ada, dan itu diatur juga dalam Islam, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun prinsip-prinsip musyawarah, konstitusi, taat aturan, itu sudah ada juga di Al-Quran, diatur. Kemudian sebenarnya apa sih peran guru PAI ini dalam mewujudkan demokrasi di sekolah dalam skup yang lebih kecil ya? Dan apa mungkin ada tantangan-tantangan dalam menerapkan demokrasi skup sekolah ya? Peran guru PAI pastinya
mendampingi siswa. Yang pertama kita pastinya harus mengedukasi bahwa dalam Islam demokrasi sudah diatur. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus memilah yang baik menurut kita, menurut orang lain juga. Kita harus mengemukakan pendapat dengan cara-cara yang baik juga. Tidak boleh dengan cara-cara yang jelek. Itu pastinya kita harus mengedukasi dulu. Yang kedua, kita harus mendampingi siswa, mencontohkan bagaimana caranya mengemukakan pendapat yang baik, bagaimana caranya memilih yang baik, bagaimana caranya bermusyawarah yang baik, bagaimana caranya ketika kita berbeda pendapat dengan teman. Itu guru PAI harus selalu mendampingi. Jangan sampai ketika ada perselisihan pendapat, ketika ada perbedaan pemilih, ketika ada perbedaan hasil, perbedaan pendapat dari satu siswa dengan yang lainnya terus menjadi bertengkar. Yang sampai itu Harus guru bisa menerima. guru PAI harus hadir di tengah-tengah itu agar bisa menjadi mediasi biar bisa menjadi jembatan untuk memperoleh mufakat itu tadi, hasil musyawarah itu tadi. Ya, seperti konsep pendidikan ya. Ing Iya. arso suntulodo, ing madya Iya, mangunkarso, betul sekali. tuturi handayani, kata begitu. Jadi menjadi teladan untuk Menjadi mereka teladan. bagaimana menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah, khususnya di skup yang lebih kecil. Kemudian mungkin ada pesan-pesan khusus untuk peserta didik dari ini guru kita ini tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai demokrasi ke peserta didik untuk bekal mereka kelak akan mengarungi kehidupan di masyarakat, demokrasi yang lebih besar lagi, lebih luas, bahkan di bangsa dan negara ini. Kalau pesan-pesan untuk calon-calon guru dulu, calon-calon guru, apalagi guru PAI tentunya, karena kita sekarang sudah bukan zaman otoriter lagi, sudah zaman maju, sudah zaman serba digital. Apalagi anak-anak sekarang bukan anak-anak zaman dulu yang harus dikekang. Jadi calon-calon guru harus bisa selain menjadi guru dan murid harus bisa membersamai mereka. Yang pertama, menjadi teladan tentunya dan juga menjadi teman agar mereka bisa mengemukakan pendapat, bisa mengeluarkan unek-unek mereka ketika ditanya. Dan yang kedua, memberi motivasi mereka agar percaya diri. Ketika ada musyawarah besar, musyawarah kecil, suaranya dikeluarkan, pendapatnya dikeluarkan, tidak hanya menjadi pengekor, ikut sana, ikut sini, teman bilang A, teman bilang B, ikut saja. Itu untuk para guru harus bisa memberi motivasi agar anak didiknya percaya diri. Dan untuk anak-anak, untuk peserta didik, semoga semakin ke depan, semakin berani untuk speak up, berani untuk bicara, berani untuk mengemukakan pendapatnya, berani untuk memilih, dan juga berani bertanggung jawab atas pendapatnya dan atas pilihannya. Dan ketika ada perselisihan sama teman, beda pendapat, tidak boleh saling mengolok, tidak boleh sampai mempecah belah persaudaraan, pertemanan itu. Guru PAI harus hadir di tengah-tengah. Itu saja kalau menurut saya. Dan juga demokrasi, keberhasilan demokrasi tidak hanya pada teori, tapi harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan baik di lingkup kecil, di lingkup kelas, di lingkup kerja kelompok, di lingkup besar di sekolah. Itu semua akan menjadi bekal ketika anak-anak nanti sudah terjun ke masyarakat. Itu saja. Jadi tidak hanya teori, praktek itu sangat penting. Nah, jadi ini pesan yang lengkap dari seorang ibu guru untuk teman-teman sesama guru dan juga untuk anak-anak didiknya. Semoga dengan partisipasi kita semua dalam berdemokrasi di negara yang demokratis ini semakin membawa negara kita semakin tertata, semakin teratur, dan endingnya adalah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian podcast singkat kita kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana peran pendidikan agama Islam
dalam mengokohkan demokrasi di negara kita. Terkhusus kita akan menjalani pesta demokrasi yang sebentar lagi. Semoga berjalan dengan lancar dan melahirkan pemimpin yang amanah, yang terbaik untuk warga negara. Amin Allahumma amin. Dan satu lagi, Ada lagi. mendidik anak-anak kita sekarang sama saja mendidik pemimpin-pemimpin bangsa suatu saat masa depan. Terima kasih Bu Fida atas kehadirannya. Semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sama-sama. Dalam mendidik, semoga selalu mendapat tuntunan. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.